this YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikral Zaki dari Corporate Communication yang saat ini sedang mengurus SEO website. Nah, jadi hari ini saya mau bahas sesuatu yang mungkin familiar banget nih bagi banyak orang. Mungkin di sini ada yang punya side project di luar kerjaan, freelance di weekend, atau mungkin ngerjain sesuatu di luar jam kerja kantor karena ngerasa sayang kalau waktunya itu terbuang. Nah, kalau kalian adalah salah satunya, mungkin akan cukup relate dengan pembahasan kali ini. Grinding 24/7, gen sekarang, bayar nanti. 43% berdasarkan survei yang dilakukan Jobstreet di Indonesia pada tahun 2025, hampir setengah dari pekerja profesional itu pernah mengalami yang namanya burnout. Artinya, anggap aja di ruangan meeting ini ada 10 orang. Artinya 5 di antaranya itu mungkin lagi atau pernah ngerasain hal ini. Kita tahu burnout itu kok bukan hal yang baik. Kita ngerasa hal tersebut, tapi masih banyak dari kita yang menganggap burnout itu burnout kalau karena grinding itu adalah sesuatu yang normal. Atau bahkan ada yang sampai glorifikasi burnout karena grinding pekerjaan. Nah, dari situ muncullah pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Oke, biar kita ada di page yang sama, saya ingin memperkenalkan istilah hustle culture. Intinya dia ini adalah gaya hidup yang mengagungkan kerja keras berlebihan hingga mengorbankan waktu istirahat. Nah, budaya ini itu lahir dari Silicon Valley, Wall Street era tahun 80-an, dan LinkedIn. Tapi ya kita nggak akan bahas itu. Ada 3 prinsip utama yang dipegang sama budaya ini. Pertama adalah non-stop grind. Jadi di budaya ini itu kerja 24 jam yang dilakukan setiap hari itu adalah tanda sukses dan dedikasi. Kedua adalah sleep is for loser. Kalau kamu bilang butuh istirahat, pasti ada yang angkat alis. Nah, dan ketiga adalah always hustling. Mereka berprinsip bahwa selalu ada target baru yang perlu dicapai. Jujur, elemen yang ketiga ini bukan hal yang buruk ya. Cuman kalau kita mix dengan elemen satu dan dua, hasilnya nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, kalau kita tahu ini bukan hal yang baik, kenapa masih banyak orang yang melakukan hustle culture? Kenapa orang-orang masih ngambil side project, kerja tambahan, sedangkan waktu dia itu udah penuh dengan pekerjaan utamanya? Alasan utamanya ini karena melakukan hal tersebut itu masuk akal, justifikasinya udah jelas. Nah, misalnya di sini ada beberapa alasannya. Kerja lebih keras sama dengan lebih sukses. Pengorbanan sekarang sama dengan reward nanti. Ngebut sekarang sama dengan santai nanti. Waktu sama dengan uang, jangan disia-siakan. Nah, ini kan alasannya masuk akal. Bahkan alasan yang terakhir, kesannya itu bijak loh. Dan justru itu masalahnya. Hustle culture itu hanya cerita yang manis-manis aja. Mereka ini gak cerita terms of service atau TOS mereka. Apa? Tagihan. Ada tagihan yang perlu dibayar. Nah, hustle culture itu kayak pay later. Kamu beli sekarang, bayarnya nanti. Tapi tagihannya ini datang bukan dalam bentuk uang ya, tapi dalam 6 bentuk. Pertama, ada kesehatan fisik karena kita tidak pernah istirahat. Kedua adalah karena kesehatan mental seperti burnout dan otak overload. Dan ketiga, relasi dengan keluarga dan kerabat berkurang karena kita nggak ada waktu luang. Hingga tagihan lain dalam bentuk kreativitas, penghasilan, dan juga waktu. Sekarang kita coba lihat dari angka dari pekerja yang burnout. Nah, di sini kan kita udah tahu bahwa 43% pekerja Indonesia mengalami burnout. Nah, dari data European Heart Journal, ini mereka menemukan orang yang banyak kerja keras, orang yang burnout ini 40% lebih tinggi terkena risiko gangguan jantung. Nah, jika kita lihat di slide kiri bawah, ini 20% penurunan produktivitas pada tim dengan burnout yang tinggi. Dan 15% penurunan pada pendapatan tahunan saat burnout terjadi. Nah, ini saya sengaja highlight yang fakta terakhir karena ini cukup menarik ya.
Kita kerja lebih keras di hustle culture itu supaya dapat lebih banyak. Tapi kalau cara kerja kita itu bikin burnout, hasilnya malah justru sebaliknya. Semakin banyak jam kerja, semakin tinggi risiko burnout. Mungkin bisa dilihat grafik ini. Sumbu X ini jadi menunjukkan jumlah jam kerja dan sumbu Y ini menunjukkan presentasi risiko. Nah, jadi semakin tinggi jam kerja mereka, semakin besar risiko terkena burnout-nya. Nah, dari sini bisa dilihat kalau orang-orang yang bekerja di atas 55 jam per minggunya ini maaf, memiliki risiko 60% lebih tinggi mengalami burnout dibandingkan mereka yang bekerja normal di angka 35 sampai 40 jam per minggunya. Nah, burnout ini adalah respon biologis yang normal saat kita menghadapi kondisi seperti ini. Jadi kalau ada yang ngerasa makin banyak yang dikerjakan tapi makin capek dan makin gak produktif, itu emang normal ya, karena kamu udah ngelewatin batas normalnya. Oke, sekarang kita ada di bagian yang paling penting ya. Saya enggak mau berkesimpulan kalau hustle culture itu buruk, karena jujur di budaya ini sendiri ada sisi positifnya. Masalah dari budaya ini adalah kerja tanpa adanya batasan. Nah, kalau kita selesaikan masalah ini, produktivitas kita ini bakal lebih sustain dalam jangka panjang. Boleh ada periode intens, boleh ada waktu hektik, tapi nggak boleh terus-terusan waktu tersebut. Harus ada rencana untuk recovery dan batasan yang jelas. Misalnya, di bagian sustainable high performance ini kita bisa, ini aja, misalnya kita ada project baru, kita coba aja tolak project tersebut sebelum project lama kita itu selesai. Nah, ini bukan berarti kita malas ya, tapi karena emang kita pengen project lama itu selesai dengan baik. Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post, orang yang hidupnya identik sama hustle dan ambisi, kurang lebih pernah bilang begini, kita salah sangka bahwa sukses itu soal berapa banyak yang kita kerjain. Padahal yang paling menentukan itu adalah seberapa baik kita mengerjakannya. Dan dia sampai pada kesimpulan ini bukan dari baca buku, bukan dari ngarang aja, tapi dia sampai pada di sini karena setelah kolaps di kantornya sendiri karena kelelahan, kepalanya ngebentur meja dan terbangun dalam kondisi yang enggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tentunya kita gak mau hal ini terjadi pada diri kita ya. Itu aja dari saya. Akhir kata, saya nggak bilang jangan kerja keras. Kerja keras itu bagus, ambisi itu bagus, punya banyak hal yang ingin dikerjain itu bagus. Nah, cuman yang ingin saya tekankan adalah, kita perlu tahu harganya. Kalau mau grinding kerja, kalau mau grinding project, grinding-lah dengan sadar. Tahu tagihannya apa, tahu, kapan harus dibayar, dan pastinya sanggup untuk membayarnya. Karena pada akhirnya yang paling penting itu bukan berapa banyak kita ngerjain sesuatu, tapi apakah cara kita ngerjain itu masih memberi ruang pada kita buat jadi manusia. Terima kasih, sekian. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Fikri atas presentasinya yang sangat bagus ya, sangat relatable untuk zaman sekarang. Mungkin yang sekarang kita mayoritas lagi dipres oleh keadaan ekonomi. Nah, dan itu juga mengingatkan kita kalau ternyata istirahat itu tanggung jawab bagi pekerja, bukan juga luxury, tanggung jawab bagi pekerja karena istirahat itu sangat berimpact ke output pekerjaan kita. Nah, ini juga sangat bagus karena mengingatkan saya personally kalau bayar sekarang, dapatkan sekarang bayar nanti itu bukan hanya tentang uang, tapi waktu juga. Karena seringnya ternyata saya mendapatkan sekarang, ya nggak cuma pekerjaan ya, mungkin hal lain, mendapatkan sekarang, tapi membayarnya dengan misalnya waktu tidur. Jadi ini adalah wake up call yang bagus untuk saya untuk memanage waktu lebih efisien lagi. Mungkin itu. Terima kasih, Mas.
Makasih ya Mas Fikri atas presentasinya ya. Ini bagus banget dan saya rasa kita bisa relate semua ya sama presentasinya ini. Menurut saya sih hustle culture itu hal yang bisa dibilang agak kalau kita bisa manage dan emang eh, bisa disustain gitu, itu emang hal yang positif karena kita emang bisa terus produktif emang dan kita dari kecil kan diomongin untuk jangan malas ya Kak. Dan mungkin untuk mencari sesuatu yang lebih dari yang kita ingin saat ini atau yang lebih dari yang kita punya saat ini agar kita bisa terus berkembang produktif sama ya anggapannya bisa dibilang kerja keras lah ya kita itu. Tapi kalau misalnya emang kita terlalu berlebihan atau terlalu eh anggapannya terlalu ambisius ya gitu ya, itu kreativitas kita dan memang eh tempat berkembang kita bisa kurang dan kadang-kadang kita juga bisa dibilang malah kurang produktif ya di Mas Fikri ya. Soalnya kalau misalnya kesehatan kita berkurang nanti kita juga akhirnya bisa sakit terus habis itu saya dikerja nanti bisa ambil cuti dan mungkin kalau misalnya kita terlalu sering sakit karena kebiasaan kita yang mungkin terlalu bekerja keras itu juga anggapannya pada akhirnya produktivitas kita bisa dibilang berkurang ya. Eh Kalau dari saya yang saya dapat di presentasi ini sih emang hasil culture itu bisa membantu kita berkembang ya. Tapi emang harus diimbangin agar secara mental sama kualitas hidup kita bisa eh, tetap aman lah ya anggapannya. Eh Pertanyaan saya sih, menurut Mas Fikri, apa sih yang bikin orang apa merasa mereka itu harus mempunyai hustle culture ini? Apakah emang tekanan untuk keuangan saja atau emang ada tekanan dari sekitar yang misal anggapannya kalau dari bos atau dari orang tua, dari eh, partner ya misal ada yang bilang kita terlalu malas kalau misalnya kita cuman kerja di apa pekerjaan kita saja dan tidak mencari penghasilan lain gitu. Nah, itu aja sih pertanyaan saya mungkin. Baik, mohon maaf, apakah boleh diulang dari inti pertanyaannya karena tadi agak kurang terdengar bagian itunya. Terima kasih. Eh, Mungkin beberapa orang kan emang punya sikap hustle culture karena emang mereka punya hustle culture gitu aja kan ya. Tapi beberapa orang juga merasa ada tekanannya dari orang-orang itu. Dan menurut Mas Fikri untuk mengatasi tekanan dari orang di sekitar gitu yang misal dari orang tua atau dari pasangan ya kalau enggak ya atau dari bos juga bisa mereka bilang kita terlalu malas karena kita merasa kerja kerja di kerjaan yang kita dikasihin aja misal di pekerjaan utama kita dan tidak mengambil kerjaan sampingan itu dianggap malas itu gimana ya? Baik, saya mohon izin menjawab langsung ya. Jadi pertama itu apa ya? Kalau dari saya personal nih, saya bakal coba dulu memposisikan diri saya sebagai POV dia. Nah, apakah dia ini udah tahu gitu kerjaan saya ini sampai segimana gitu, atau apakah dia ngomong begitu karena dia hanya melihat apa ya eh, dasarnya kita aja, kita di mata dia saja. Nah, kalau misalnya orang itu adalah keluarga atau orang terdekat, ya ini saya jelaskan. Mohon maaf. Nah, kalau itu adalah orang terdekat atau keluarga, ya ini saya jelaskan kalau saya udah kerja seperti ini dan ini capek atau mungkin emang ini udah gak mungkin dan lain sebagainya. Ya ini saya jelaskan. Dan kalau ini adalah orang lain yang gak ada hubungannya dengan saya atau mungkin kerabat jauh gitu, ya saya secara personal ya tidak akan mempedulikannya karena pada akhirnya mindset saya itu apa ya, pentingin diri sendiri gitu, baru orang lain. Begitu, Mas. Ya, baik Mas. Terima kasih Mas. Benar sih. Baik,
Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mas Fikri. Saya mau tanya soal ini yang tadi sustainable high performance dengan sprint strategis sebagai jalan tengahnya. Kalau misalkan dalam sistem praktiknya itu gimana ya cara kita tuh bahwa kita sedang melakukan sebuah sprint strategis yang sehat gitu dibandingkan ketika kita tahu udah terjerumus dalam zona hustle culture yang berbahaya ini. Karena kan dari luarnya mungkin kelihatan sama ya. Apa mungkin ada tanda konkret yang bisa menjadikan alarm bahwa kita tuh udah masuk ke hustle culture yang berbahaya dan itu bisa lewatin batas gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mungkin saya mohon izin share aja ya biar jelas. Mana tadi? Ini ya, kerja keras sama dengan kerja tanpa batas ya. Ya ini kan kita tahu kalau hustle culture ini udah jelas buruk lah. Dan ini juga ya sama-sama buruknya. Ya mungkin ini saya salah sih naruh wordanya. Nah coba sekarang kita bahas yang sustainable high performance aja. Gimana sih cara kita tahu kalau kita ini ada di track yang benar, ada kita ini sustain. Nah di sini kan ada keterangan boundary yang jelas. Nah boundary itu apa? Ya batasan sejauh mana kita bisa bekerja. Dan jujur ini saya batasan ini pada setiap orang ya pastinya berbeda. Ada orang yang bisa bekerja, anggap aja lah 2 pekerjaan gitu, atau ada orang yang bisa kerja sampai lembur jam 10 begitu. Nah ini kan batasan orang-orang berbeda, atau mungkin ada orang yang tidak bisa bekerja lembur sama sekali begitu. Nah untuk tahu kita track-nya benar atau enggak, ya pertama kita harus mengenali batasannya itu sendiri. Dan kedua, ya ini kata kuncinya adalah recovery. Kita perlu coba selama 1 minggu terakhir deh misalnya. Apakah selama 1 minggu itu kita pernah istirahat? Apakah istirahatnya udah cukup? Atau istirahatnya kebanyakan? Atau mungkin hal lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita tanpa istirahat, ya ini pastinya udah jelas. Atau misalnya kita masih ngerasa lelah, ya ini udah jelas. Kita tidak ada di track yang benar. Dan ketiga ini adalah output sama dengan hasil, bukan jamnya. Jadi yang kita lihat itu adalah seberapa baik output kita, bukan seberapa banyak kita bekerja. Nah, tapi ya intinya ya karena ini sih bisa dilihat dari track recovery kita dan juga batasan tersebut. Cuman batasannya seperti apa, ya ini kembali lagi ke diri sendiri sih. Saya tidak bisa jawab karena setiap orang pastinya berbeda ya, Mas. Mungkin itu saja jawabannya, Mas. Baik, terima kasih Mas jawabannya.